Selamat berjumpa lagi bersama ulasan berita Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelumnya kami mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe di channel kami dan membagikannya. Terima kasih banyak. Judul ulasan kita hari ini mengenai babak lanjutan pemberdilan koalisi pendukung Anies. Setelah beberapa hari, media mainstream memberitakan mengenai pergantian pucuk pimpinan Panglima TNI dan juga menyinggung rasa simpati atas Andika Perkasa. Selanjutnya juga dihubung-hubungkan dengan kesempatan bagi Andika Perkasa untuk berkarya di ranah sipil dan potensinya sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Rupanya pemberitaan besar-besaran tersebut menunjukkan adanya semacam pengarahan plot cerita yang akan dibangun di masyarakat. Hal ini terlihat dari susulan berita yang dimunculkan dari media tersebut, berupa tanggapan dari pengamat yang mulai memancing di air keruh. Indikasinya adalah adanya pemberitaan bahwa Anies dan Nasdem akan ditinggal PKS dan Demokrat jika mengajukan atau memaksakan Andika sebagai calon wakil presiden pendamping Anies, atau pemberitaan PKS menyambangi SBY di saat Surya Paloh keluar negeri, atau PKS dan Demokrat batal gabung dengan Nasdem karena di PHP Nasdem dan Anies. Dari judul-judul pemberitaan tersebut, terlihat framing yang coba dibangun atau alur logaritma dari pemberitaan tersebut. Seolah-olah ini hanya pemberitaan. Tapi, kalau ditelisik lagi, dari alur pemberitaan yang dimunculkan adalah semacam penggiringan opini untuk pembatalan rencana koalisi perubahan yang coba dibangun oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Atau boleh juga diasumsikan semacam penjabaran atau dukungan dari apa yang disampaikan oleh Jokowi kalau nanti ada koalisi yang akan gagal terbentuk. Mari kita lihat apa yang dikutip Kompas pada 24 Desember 2022. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menduga wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan pada pemilu tahun 2024 tak akan didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Atau pemberitaan dari media Monitor Indonesia dengan judul Drama Politik Anies Bikin Demokrat dan PKS Ketar-Ketir. Isi pemberitaan ini juga kutipan dari pernyataan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi. Hanya ingin memastikan keteguhan kedua partai menghadapi drama yang dimainkan Anies maupun Nasdem. Sebut Ari, Jumat 23 Desember. Hal itu tak terlepas dari nasib keduanya yang di PHP pemberi harapan palsu Anies dan Partai Nasdem selaku komandan koalisi perubahan. Lanjut dia. Ari menyampaikan hal tersebut menanggapi pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Kalau kita sedikit mau terbuka dalam melihat permasalahan ini, agar tidak terlalu berspekulatif, sebagaimana ditulis oleh Kompas juga pada 15 November 2022 dengan judul Soal Pasangan Cawapres pada Pilpres tahun 2024. Begini kata Anies Baswedan. Dituliskan bahwa Nasdem telah memberikan keleluasaan bagi Anies untuk menentukan cawapres pendampingnya. Menanggapi pernyataan Nasdem tersebut, Anies menegaskan bahwa pemilihan cawapres dilakukan setelah terbentuknya koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari pernyataan Anies tersebut, tersirat bahwa Anies sangat realistis dengan kemungkinan dan kesempatan pencalonan dirinya yang harus didukung oleh beberapa partai agar terpenuhi ketentuan presiden threshold 20%. Dan faktanya, suara Nasdem sendiri belum mencukupi untuk itu. Dengan berkoalisi bersama PKS dan Demokrat, ketentuan 20% tersebut akan terpenuhi. Konsekuensinya adalah cawapres akan menjadi wacana koalisi. Bukan lagi wacana Anies seorang. Dari sini, dasar logika pernyataan Anies bahwa cawapres akan dibicarakan setelah koalisi terbentuk, dan itu sangat realistis bagi Anies. Jadi, yang terlihat bukanlah drama Anies atau Nasdem, atau PKS, atau Demokrat. Drama sesungguhnya adalah
alur pemberitaan yang kalau diamati dari satu hari ke hari berikutnya mempunyai keterkaitan untuk membangun atau menstigma opini masyarakat. Begitu terstruktur. Bagai sebuah drama yang memiliki durasi panjang, tetapi ditampilkan dalam beberapa episode untuk memancing emosi masyarakat agar memberikan kesan yang semakin mendalam. Benarlah apa yang dipopulerkan grup band legendaris God Bless, bahwa dunia ini panggung sandiwara, ceritanya bisa berubah sesuai pesanan skenario produsennya. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mohon jangan lupa uluran tangannya untuk subscribe channel kami.